Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengetahui syarat dua bangun datar kongruen. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar syarat dua bangun datar kongruen. Nah, dikatakan kongruen apabila dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama ya. Ingat ya, apa itu kongruen. Nah, dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan syarat keduanya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, kalian harus ingat kedua syarat ini jika ingin mengetahui apakah bangun datar itu kongruen. Perhatikan gambar ABCD dan JKLM ya. Kita akan membuktikan apakah kedua bangun ini kongruen atau tidak. Nah, sekarang kita lihat syarat yang pertama. Syarat pertamanya itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian ya. Sudutnya bersesuaian. Nah, perhatikan sudut A. Ini sudut A dan sudut J. Sudut B, nah bersesuaian dengan sudut K. Sudut C bersesuaian dengan sudut L. Dan sudut D, ini ya, sudut D bersesuaian dengan sudut M ya. Jadi di syarat yang pertama, kedua bangun ABCD dan bangun JKLM itu memenuhi syarat yang pertama. Sekarang kita masuk di syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, ini ya, dua syaratnya. Kita lihat sisi yang bersesuaian. Sisi AB ya, sisi AB ini ya yang dimaksud dengan sisi. Ini ya, ini sisi AB, sisi AB dan JK, BC dan KL, DC dan LM. Ini ya, CD dan LM, DA dan MJ ya. Nih, sisi AB dan JK sisinya itu bersesuaian. Nah, ini tadi ada sudut ya, sudut D dan sudut M adalah sudut yang bersesuaian ya. Jadi kedua bangun ABCD dan bangun JKLM ini merupakan bangun yang kongruen karena memenuhi kedua syarat kongruen ya. Jika bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat tersebut, maka ABCD dan JKLM ini kongruen. Nah, dapat dinotasikan dengan ABCD. Nah, ini ya ada tanda sama dengan, ada tanda seperti cacing ya. Nah, ini kongruen dengan JKLM.
Jika bangun ABCD dan JKLM tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM itu tidak kongruen. Maka jika tidak kongruen, dia dinotasikan dengan ABCD. Nah, itu dikasih tanda ya, tanda satu begini untuk tidak ya, tidak kongruen dengan bangun JKLM. Sudah paham? Nah, baiklah anak-anak, perhatikan catatannya. Ketika menyatakan dua bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan ya. Contohnya ya, di bangun yang tadi, yang kedua bangun tersebut. Nah, ini ada A, B, C, D kongruen dengan J, K, L, M. Nah, perhatikan ini. A dengan sudut A dengan J, B dengan K, C dengan L, D dengan M ya. Atau B, A, D, C kongruen dengan K, J, M, L. Nah, B dan K, A dan J, D dan M, C dan L. Atau bisa juga kalian mulai dari C, D, A, B kongruen dengan L, M, J, K. Perhatikan ya, C dengan L, D dan M, A dan J, B dan K ya. Itu adalah bangun yang kongruen. Nah, perhatikan contohnya, menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, segi 4 A, B, C, D dan W, X, Y, Z pada gambar di bawah ini adalah kongruen ya. Yang ditanyakan, sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, pertama yang disuruh itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian ya, sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, kita lihat sisi-sisinya yang bersesuaian adalah A, B, ini ya, A, B dan W, X ya, sisi yang bersesuaiannya. Nah, B, C dan X, Y. Sisi ketiga C, D dan Y, Z. D, A dan Z, W. Nah, itulah tadi sisi-sisi yang bersesuaian. Sekarang kita masuk di sudut-sudut yang bersesuaian ya. Ini ada sudut A, dengan sudut W, sudut B dan sudut X, sudut C dan sudut X, sudut D dan sudut X ya. Itulah tadi bagaimana untuk mencari sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaiannya. Nah, sudah paham bagaimana cara mengetahui kedua syarat bangun yang kongruen? Nah, jika sudah paham bagaimana mengetahui syarat kedua bangun yang kongruen, maka berakhir sudah pertemuan untuk hari ini ya. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.